komentar-komentarnya orang-orang yang ateis, yang liberal, ya begitu. Kiamat tuh dongeng, mana mungkin kan gitu. Orang kalau udah mati ya mati, udah busuk jadi tanah, jadi belatung, dimakan tanah ya sudah selesai. Padahal Rasulullah jauh-jauh hari sudah memberikan sebuah kisi-kisi juga, kisi-kisi tentang kebangkitan jelas ya. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua Bani Adam, kata Rasulullah SAW, akan dimakan tanah. Illa ajbu zanab, kecuali satu yang tidak dimakan tanah, yaitu ajbu zanab. Wa minhu khuliqa wa fihi yurkab, kata Rasulullah. Hadisnya Muslim sahih. Dari situlah manusia diciptakan, dan dari situ manusia nanti akan disusun kembali ketika meninggal, ketika sudah mati. Ketika yaumul yu'as, hari ketika mereka dibangkitkan, manusia akan disusun dari situ. Dari situ mana? Ajbu zanab. Jadi Rasulullah sudah memberikan gambaran bahwa yang namanya manusia semua itu pasti dibangkitkan dengan sebuah mekanisme. Kamu dihidupkan, kemudian setelah itu kalian dimatikan, kalian dikubur, dan pada saat nanti hari kiamat ya, kamu akan dibangkitkan melalui tiupan sangkakala yang kedua, nufiqa ukhra. Kamu dibangkitkan. Dari mana kamu dibangkitkan? Kata Rasulullah, dari ajbu zanab, tulang belakang yang letaknya ada di bawah, di ekor. Jadi kita punya tulang namanya tulang tunggir kalau bahasa Betawinya. Tulang tunggir itu ada tulang segitiga yang situ sifatnya abadi, nggak bakal hancur. Mau dipendem ribuan tahun kek, mau dibakar ribuan tahun kek, nggak bakal dimakan rayap itu, nggak bakal dimakan bakteri-bakteri tanah, nggak bakalan. Kalau seandainya kalian pengen membakar itu, tidak akan pernah mampu, karena itu sudah bukti ilmiah. Berapa kali para ahli ostologi, ahli tulang mencoba membakar tulang itu tuh, yang di bawah tunggir, tulang tunggir tuh yang adanya di dekat bokong kita tuh, itu ada tulang segitiga. Itu sudah dibuktikan berkali-kali memang nggak pernah hancur dibakar kayak apa juga. Tuh kayak apa? Itu yang disebut Rasulullah SAW adalah ajbu zanab. Tuh. Wa minhu khuliqa, dari situ kamu tuh diciptakan sesungguhnya. Wa fihi yurkabu, dan dari situ nanti kamu disusun kembali. Jadi begitu nufiqa ukhra, fa idahum qiyamun yanzurun. Al-Qur'an surah Az-Zumar 68. Ketika nanti dibangkitkan, kamu ditandai dengan tiupan yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, mereka akan berdiri. Didatangkan hujan. Ya. Manuzila minas sama'i ma'a. Allah turunkan hujan dari atas langit. Seketika tulang-tulang yang terkena air, ya, tulang ajbu zanab yang terkena air itu akan bangkit. Itu jangan dikira dongeng. Jangan dikira dongeng. Itu benar dan realita. Itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena apa? Al-Qur'an dan Rasulullah sudah menjelaskan itu. Dan itu sifatnya abadi tulang itu. Dari situlah kalau bahasa kita akan di-cloning, kalau bahasa kedokteran sekarang. Ya kan, di cloning, DNA-nya sama. Dan sekarang lu percaya teori DNA, cloning, ya. Habib Ukon, Pusmitro bisa di cloning secara ilmu kedokteran, diciptakan kembarannya dengan sistem DNA yang ada, bisa. Lalu kenapa Anda tidak percaya ketika ada hari kebangkitan yang ditandai dengan tumbuhnya yang namanya ajbu zanab ketika disiram hujan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ajbu zanab merupakan, ini kalau menurut sebagian ahli ostologi, file-file manusia, karakter, watak, bentuk fisik terekam di situ, chipnya di situ, di ajbu zanab. Coba kayak apa? Kenapa itu menjadi dasar kebangkitan? Ya karena di situ tadi DNA yang abadi, yang terdiri dari molekul dan atom abadi di situ. Yang mudah saja bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah? Filenya ada, kan begitu kalau bahasa komputer. Ya, kan bahasa komputer kita punya memory card yang menyimpan foto, file-file kita, foto kita, rekam jejak kita misalnya. Kita cabut memory card itu, kita hancurkan handphone itu, gak masalah. Gak ada urusan dengan handphone itu. Yang penting chipnya, memory cardnya ada. Kan gitu. Sama manusia juga begitu.
Ini dalam perspektif pengetahuan bahwa ajbu zanab itu adalah file yang tersimpan. Karakter manusia, watak, fisik adanya di tulang ajbu zanab. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW bilangnya begitu. Ya, semua manusia akan dimakan tanah kecuali ajbu zanab, kecuali tulang tunggir belakang nih. Itu dokter Ottoman dari Turki sudah membuktikan di tahun 1983 meneliti ajbu zanab. Kayak apa itu dibakar kagak hancur juga. Pakar embriologi sebelumnya ya tahun 1923 Hans Spemann dari Jerman mengadakan penelitian juga tentang itu. Sebelum Dr. Ottoman, Hans Spemann yang meneliti embriologi manusia, ahli embriologi. Ya memang begitulah faktanya. Apa yang dikatakan Rasulullah mustahil. Mustahil tidak ada dan tidak terjadi. Gitu. Lah kalau kalian percaya dengan teori DNA, ya kan sekarang lagi rame nih, tes DNA kan begitu ya. Habib disuruh tes DNA segala macam. Wah kan udah ngaco udah sekarang. DNA itu tidak akan pernah hilang. Ya. Karena dalam DNA itu terdiri dari molekul, atom, sel, partikel-partikel yang terkait yang saling mengikat. Ya. Manusia mati, biar kata 1000 tahun yang lalu, seandainya rambutnya udah nggak ada nih, udah hancur rambutnya nggak ada, dagingnya udah hancur, atau ratusan tahun, atau puluhan tahun, atau ribuan tahun, seandainya masih ada tulang, biarpun itu tulang jari aja tulang, satu jari, itu bisa dianalisis dengan sistem DNA. Mengetahui ini manusia yang mati dulu hidup tahun berapa, penyakitnya apa saja, karakternya apa saja, gitu loh, paham? Bentuk tubuhnya bagaimana, bisa dianalisis. Meskipun itu mayat udah jadi tulang, itu kan DNA. Mengetahui dulu keturunan siapa. Jadi DNA bukan hanya mengetahui sifat-sifat keturunan, kompleks DNA itu. Ya, bentuknya dulu bagaimana. Makanya Firaun sekarang bisa digambar bagaimana bentuk Firaun. Karena apa? Mayat Firaun ketemu. Paham? Mayat Firaun ketemu di Laut Merah. Diambil sampel DNA-nya. Ya. Diteliti di dalam sebuah laboratorium. Itulah kehebatan manusia, itulah kehebatan ilmu pengetahuan. Dan bisa digambar kembali itu Firaun. Cuman nggak bisa dikasih nyawa doang kan? Iya kan? Bisa dibikin konstruksinya tuh. Bangunan Firaun kayak apa dulu? Bisa dibikin jadiin patung, dibikin model seperti manusia persis kayak Firaun. Cuman kelemahannya nggak bisa dikasih nyawa aja, karena nyawa urusan Allah. Lalu kalau kamu percaya dan meneliti teori DNA yang mengagumkan teori pengetahuan DNA, ya kemudian teori embriologi, kenapa kamu nggak percaya dengan teori kebangkitan? Bukan teori kebangkitan, kepada sebuah peringatan kebangkitan yang itu semua murni dari Allah dan Rasulnya, yang pasti hak dan hakul yakin itu akan terjadi. Kan persoalannya begitu, ya kan? Jadi kita kebangkitan tuh nggak ubahnya kita itu di cloning. Apa susahnya buat Allah? Lah lu bisa manusia kan meneliti DNA orang, menjadikan manusia baru meskipun kamu nggak kasih nyawa. Nah, kenapa saya yang menjadikan kamu alam semesta wa ma bainahuma nggak bisa? Lalu aneh. Yang tolol siapa? Lah manusianya. Gitu.